Raja Abadi Bab 211-215. Berlatih keterampilan. Aku harus memikirkannya. Zhang Han melirik Meng Meng dan menyadari bahwa ia sedang fokus menonton kartun. Zhang Han pun mengambil 2 kaleng bir dari kulkas, lalu duduk di meja makan bersama Zhao Feng dan mulai berpikir. Keterampilan apa yang harus dilatih Zhao Feng? Zhang Han menyadari bahwa itu adalah topik yang sulit. Setelah Zhao Feng menyadari bahwa dia bisa belajar kungfu, matanya berbinar dan dia duduk dengan tangannya di atas meja makan seperti seorang siswa yang pandai. Namun, di bawah tatapannya yang penuh semangat, Zhang Han masih tidak dapat menjawab, bahkan setelah menghabiskan sekaleng bir itu. Jadi, Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah, "Guru, apakah terlalu sulit untuk memilih keterampilan yang cocok untukku?" Agak sulit. Zhang Han mendesah pelan, lalu menggelengkan kepala dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan Zhao Feng. "Aku tidak bisa memikirkan keterampilan tingkat rendah apapun yang bisa kau latih." Ah! Zhao Feng membeku, "Tidak bisakah aku berlatih beberapa keterampilan dasar?" Memem. Zhang Han mengangguk dan berkata, "Setelah kamu memenuhi persyaratan minimum, kamu akan bisa berlatih beberapa keterampilan dasar tingkat rendah." "Tuan, apa persyaratan minimumnya?" Zhao Feng bertanya dengan ekspresi kosong. "Tahap awal pemurnian Qi. Level saya saat ini." Puff. Zhao Feng hampir memuntahkan seteguk darah. Master sudah mencapai persyaratan minimum. Jika staf Biro Keamanan mendengar berita ini, mereka kemungkinan besar akan terkejut. Master kekuatan Qi sudah merupakan peran tingkat tinggi di benak mereka, tetapi sebenarnya mereka adalah level terendah di mata masternya. Hanya orang-orang yang mencapai level ini yang dapat mempelajari beberapa keterampilan dasar tingkat rendah. Zhao Feng mendesah dalam hati sambil tersenyum kecut. Orang-orang di dunia ini, betapapun hebatnya mereka, bagaikan katak di dasar sumur. Hanya gurunya yang mampu mengagumi pemandangan di luar sumur. Namun, kata-kata Zhang Han selanjutnya membuat Zhao Feng kembali bersemangat. Zhang Han berkata, "Coba kupikirkan. Mengingat levelmu saat ini, kau bisa berlatih beberapa seni bela diri, tapi aku harus menyederhanakannya, kalau tidak tubuhmu tidak akan sanggup." Zhang Han tahu banyak tentang teknik tubuh dan pernah menggunakannya di masa lalu. Namun, di mata Zhang Han, Zhao Feng tidak perlu mempelajari hal-hal seperti teknik tubuh, karena ia tidak seperti Dahei yang mengikuti jalur pemurnian tubuh, jadi ia tidak perlu mempelajari teknik-teknik tersebut. Ia bisa mulai belajar seni bela diri setelah memasuki tahap pemurnian Qi. Meskipun ia tidak bisa mempelajari formula pencarian harta karun Zhang Han mengetahui banyak seni bela diri tingkat tinggi dari dunia kultivasi. Namun, karena Zhao Feng ingin belajar, Zhang Han bisa mengajarinya beberapa keterampilan, tetapi yang ingin diajarkan Zhang Han adalah teknik pemurnian tubuh tingkat lanjut. Zhao Feng harus mengambil jalur peningkatan kekuatan dan pemurnian Qi, yang juga merupakan jalur yang berlaku di dunia seni bela diri saat ini. Teknik pemurnian tubuh dan seni bela diri akan berguna baginya di kota. "Baiklah, Tuan, kalau begitu aku lega," kata Zhao Feng gembira. Kemudian, ia menutup mulutnya, menggelengkan kepala, dan berkata, "Ye Han, Dong Tianpeng, dan Xia Sanhao semuanya terlibat hari ini. Jika aku muncul, aku akan memberi mereka alasan untuk melawanku. Selama aku mempelajari ilmu bela diri Tuan, aku bisa menyelesaikan masalahnya sendiri lain kali." "Mereka?" Zhang Han tersenyum tipis dan berkata, "Apakah mereka punya nyali? Dahei bisa menakuti mereka jika dia bertindak. Namun, karena Dahei tidak muncul selama beberapa bulan, mereka mungkin tergoda. Orang-orang itu semua sangat mementingkan keuntungan." Setelah berpikir sejenak, Zhao Feng berkata, "Tuan, bagaimana kalau aku pimpin Ah Hu dan yang lainnya untuk menguasai wilayah Teluk Bulan Baru? Jika itu berhasil, kita tidak akan terpengaruh apapun yang dilakukan orang lain." Awalnya Zhao Feng ingin mengabaikan hal-hal sepele ini. Namun, karena ia ikut serta dalam pertarungan 10 orang, pensiunnya sebelumnya sudah menjadi lelucon. Kalau begitu, lebih baik langsung memimpin Ah Hu dan anak buahnya untuk mendominasi pasukan bawah tanah di Teluk Bulan Baru. Hal ini juga secara tidak langsung menguntungkan restoran, bos, dan Meng Meng. Misalnya, akan lebih mudah untuk menangani masalah-masalah kecil. Ketika Zhao Feng datang ke sini pagi ini, benih ide ini telah tertanam di benaknya. "Lakukan apapun yang kau mau," jawab Zhang Han. "Tuan, saya punya ide." Zhao Feng meneguk birnya dan berkata dengan mata berbinar, "Pada akhirnya, pasukan bawah tanah itu tidak jujur. Saya pikir lebih baik mendirikan perusahaan, dengan begitu kita bisa mengatur semuanya terlebih dahulu ketika Anda membutuhkan sesuatu." "Siapkan satu jika kau mau," kata Zhang Han dengan santai. "Aku akan mendirikan perusahaan pengawal." Mata Zhao Feng sedikit menyipit saat memikirkannya, lalu berkata, "Saat kau mengajak Meng Meng bermain, staf bisa membersihkan jalan.
Lagi pula, saat istrimu pergi bekerja, aku bisa mengirim beberapa wanita untuk melindunginya. Akan jauh lebih mudah untuk melakukan berbagai hal. Begitu pengaturan untuk Ziyan disebutkan, Zhang Han akhirnya menunjukkan sedikit ketertarikan di wajahnya. Setelah berpikir sejenak, Zhang Han mengangguk dan berkata, "Oke, lakukan apa yang baru saja kau sebutkan, buat perusahaan keamanan. Ide bagus, jadi kau bisa mulai menyusun rencana. Setelah menangani harta karun di gunung, kau bisa mulai menangani masalah ini." Oke. Setelah melihat ekspresi Zhang Han, Zhao Feng tiba-tiba merasa ada tujuan. Ia tersenyum dan berkata, "Tuan, Anda ingin memberi nama apa untuk perusahaan keamanan ini?" "Sebut saja." Zhang Han berpikir sejenak, lalu berkata, "Meng Meng Security." Nama yang bagus. Zhao Feng merasa nama itu tepat. Nama Meng Meng Security, perusahaan keamanan yang melayani putri kecil itu. Meng Meng, sangat cocok. Namun, Zhao Feng hanya khawatir orang lain akan merasa nama ini terdengar agak kekanak-kanakan. Bagaimanapun, cukuplah untuk mengatakan bahwa tuannya menyukainya. Selain itu, Zhao Feng juga sangat menyukai nama itu. Kecintaan mereka pada nama itu berasal dari putri kecil yang cantik. Meng Meng. Meng Meng Security, gumam Zhao Feng sambil tertawa pelan. Karena majikannya yang tangguh memberikan dukungan penuh kepada perusahaan keamanan ini, ia sudah bisa membayangkan perusahaan itu akan menjadi terkenal di Hong Kong. Namun dia salah. Zhao Feng tidak menyangka Meng Meng Security akan menjadi perusahaan keamanan terkuat di dunia dalam beberapa bulan. Perusahaan ini menjadi terkenal di seluruh dunia, begitu terkenalnya sehingga sulit untuk bersaing dengan para pengawal perusahaan ini. Dengan izin Zhang Han, Zhao Feng dapat melakukan segala sesuatunya dengan mudah, jadi dia menghubungi beberapa orang lain di pagi hari. Bagaimana menangani harta karun tersebut juga menjadi masalah. Lagi pula, tidak sembarang orang bisa menjadi perantara transaksi yang nilainya melebihi 1 miliar yuan, dan hanya sedikit orang yang berani membeli harta karun yang tidak diketahui seperti itu. Namun, Zhao Feng tetap ingin mencobanya. Ia menelepon beberapa orang sebelum akhirnya mendapat balasan dari orang terakhir. "Saya kenal seorang master tua. Dia pemilik toko barang antik di Wanxing Group. Saya bisa menghubungi Anda." "Baiklah, terima kasih." 10 menit setelah menutup telepon, sebuah nomor asing muncul di layar. Zhao Feng menjawab telepon itu. "Halo, ini Zhao Feng." "Ya, ku dengar kamu punya banyak harta karun untuk dijual. Nilainya lebih dari 1 miliar yuan. Itu benar. Apa yang ingin kamu jual?" "Ada banyak emas, beberapa barang antik, dan beberapa berlian," jawab Zhao Feng jujur. "Kapan saya bisa memeriksanya?" "Kamu bisa datang kapan saja." "Di mana alamat Anda?" "Teluk Bulan Baru." "Teluk Bulan Baru." Setelah jeda, orang di ujung telepon berkata, "Nona, saya ada di Teluk Bulan Baru. Saya akan memberitahu dia tentang ini." "Baiklah." Setelah selesai berbicara, Zhao Feng menutup telepon. Perkataan pihak lain menunjukkan bahwa ia memiliki kesempatan menjual harta karun itu. Ponsel Zhao Feng berdering lagi setengah jam kemudian. Kali ini, seorang wanita bersuara merdu menelepon. Setelah membuat janji dengannya, Zhao Feng pergi dan bertemu wanita itu, yang sedang menunggunya di gerbang sebuah pusat perbelanjaan besar. "Hei, apa itu kamu?" Wanita itu tiba-tiba berteriak pelan. "Maaf, siapa Anda?" tanya Zhao Feng ragu. "Saya datang ke restoran santai Meng Meng untuk pertama kalinya beberapa hari yang lalu." "Jadi, Anda tahu, saya akan ke sana untuk makan siang nanti." Wanita itu menjulurkan lidahnya. Dia adalah Lin Xue, putri ketua Wanxing Group. Setelah mencicipi hidangan di restoran, dia pun menikmatinya. Karena ada waktu luang di pagi hari, dia datang ke New Moon Bay untuk berbelanja dan berencana untuk menikmati hidangan lezat di restoran pada siang hari. "Oh, sepertinya restoran ini telah menarik penggemar baru," jawab Zhao Feng sambil terkekeh. "Penggemar? Ha, betul. Ini semua karena pemilik restoran memasak hidangan yang begitu lezat." Lin Xue melengkungkan bibirnya menjadi senyum dan berkata, "Aku melihatmu duduk di meja anggota, tapi kau juga membersihkan restoran setelah selesai makan." "Dulu saya anggota, tapi sekarang saya ikut bos, jadi saya seperti pelayan di restoran." "Oh." Lin Xue mengangguk pelan, lalu melirik arlojinya dan berkata, "Sudah jam 8:30. Kita langsung saja ke intinya. Di mana barang-barang yang kamu sebutkan? Aku akan memeriksanya. Ikut aku." Zhao Feng berbalik menuju tempat parkir. "Kau yang memimpin jalan, aku akan mengikutimu." Lin Xue menjawab dan masuk ke dalam Audi R8 merahnya, lalu mengikuti mobil Zhao Feng ke Gunung Bulan Baru. Setelah parkir di kaki gunung, Lin Xue mengikuti Zhao Feng mendaki gunung. Setelah melewati hutan, mata Lin Xue perlahan melebar.
Wah, indah sekali tempatnya. Bunga-bunga ini sungguh indah, rumputnya begitu rapi, dan pohonnya sangat tinggi. Hah, kenapa ada simpanse? Banyak sekali hewan. Zhao Feng sudah mengantisipasi situasi ini. Menatap bukit di belakang, ia tersenyum dan berkata, surga ini diciptakan oleh bos saya untuk putrinya. Bahan-bahan yang digunakan di restoran ini semuanya diproduksi di sini. Semuanya di sini organik. Tidak, lebih tepatnya, ini jauh lebih baik daripada makanan organik. Hebat sekali, kata Lin Xue dengan takjub. Akan kutunjukkan barangnya, kata Zhao Feng, lalu menuntunnya ke pohon yang petir. Ia mengira mereka berdua akan menarik perhatian kedua kekuatan Hei Hei, tetapi mereka berbaring malas di rumput di area hewan peliharaan. Mereka sama sekali tidak ingin bergerak, jadi mereka mengabaikan mereka begitu melihat mereka. Namun, saat Dahei melihat Lin Xue mengambil harta karun itu untuk diperiksa, dia menatapnya, lalu segera bangkit dan berlari menghampiri. Oh, 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 oh. Dahei menjerit. Ekspresinya seolah berkata, berhenti. Jangan bergerak, dan letakkan itu. Setelah berteriak, Dahei dengan marah berlari menghampiri Little Hei. Melihat postur Dahei, sepertinya dia berencana menyerang Lin Xue. Zhao Feng berjalan maju dengan tergesa-gesa dan dengan cepat berkata, Hei, Hei, Hei. Jangan impulsif. Dia salah satu dari kita. Dahei, tenanglah. Dia orang yang diundang oleh Tuan. Kalau kau menyerangnya, Tuan akan menghukummu dengan kejam. Kata-katanya cukup untuk menghentikan Little Hei, yang sudah mendekati Lin Xue. Bab 212 1,32 miliar yuan. Hiks, aduh, Hiks. Hei kecil berbalik dan lari. Ia masih ingat kata-kata inangnya. Jika seekor anjing tidak patuh, ia akan merebusnya. Dahei juga berhenti. Ia menatap dan menggaruk kepalanya. Oh. Oh, oh, oh. Aku tidak berani bergerak tanpa izin tuanku. Ini perintah tuanku, Zhao Feng menjelaskan sambil tersenyum masam. Oh. Mendengar kata-katanya, Dahei mengerutkan bibirnya dan mencuci tangannya. Namun, ketika hendak pergi, Dahei mengulurkan tangan dan mendorong Zhao Feng. Zhao Feng mundur 7 langkah ke samping, hampir terjatuh ke tanah. Ha, ha. Setelah tertawa menghina, Dahei berbalik dan berjalan kembali. Zhao Feng berbalik kembali ke pohon petir yang dengan ekspresi kaku. Apa yang mereka lakukan? Lin Xue bertanya dengan takut. Mereka sedang mempermainkanku. Hubungan kami baik dan biasanya kami sering bercanda, kata Zhao Feng, setenang mungkin. Mereka benar-benar cerdas. Lin Xue menggelengkan kepalanya, lalu menatap emas itu dengan penuh arti dan berkata, semua emas itu murni, tapi jarang ada orang yang memiliki emas sebanyak itu. Biarkan aku memeriksa barang antik dan berliannya. Lin Xue mengeluarkan beberapa peralatan profesional dan mulai mengujinya. Sekitar 1 jam kemudian, Lin Xue berdiri, berhenti sejenak, dan kemudian mengumumkan hasil pemeriksaannya. Total ada 32 barang antik, 26 diantaranya asli dan 3 imitasi. 3 sisanya, yang tidak dapat saya pastikan keasliannya, harus dibawa kembali dan diverifikasi oleh seorang profesional. Semuanya berlian asli. Oh, berapa perkiraan nilainya? Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan bertanya. Omsetnya sekitar 1,3 miliar yuan. Karena jumlahnya yang sangat besar, saya harus berkonsultasi dengan ayah saya. Sambil berbicara, Lin Xue mengeluarkan ponselnya. Lin Xue mengambil ponselnya dan berjalan menuju lautan bunga di gunung depan. Ia menghubungi nomor ayahnya sambil mengagumi keindahan bunga-bunga itu. Ada apa, Xue? Aku masih rapat. Kalau tidak ada masalah, aku akan meneleponmu lagi nanti, kata ayah Lin. Ayah, ada masalah besar, jawab Lin Xue langsung. Berapa, tanya ayah Lin. Kemungkinan besar akan melebihi 1,3 miliar yuan. Berapa? Suara ayahnya semakin keras. 1,3 miliar yuan memang uang yang banyak. Ayahnya jelas terkejut ketika mendengar berita itu tiba-tiba. Padahal, asetnya saat ini kurang dari 2 miliar yuan, jadi tidak mudah melakukan pembelian semahal itu karena akan memengaruhi rencana bisnisnya saat ini. Namun, semuanya bergantung pada bunga. Jika margin keuntungannya tinggi, ia akan membelinya, tetapi ia tetap perlu menanyakan detail barang-barang ini. Nilai totalnya melebihi 1,3 miliar yuan. Termasuk beberapa ton emas, sekotak kecil berlian, dan 26 barang antik asli. Saya tidak bisa mengenali 3 barang antik lainnya, yang semuanya terbuat dari perunggu. Jika asli, nilainya pasti tidak akan rendah. Lin Xue menceritakan semua detailnya. Begitu banyak. Ayah Lin menyipitkan matanya dan berkata, barang siapa? Jumlahnya begitu besar.
Apakah barang-barang itu diperoleh secara legal? Entahlah. Aku sedang di tempat yang sama dengan barang-barang itu dan baru saja selesai memeriksanya. Bagaimana kalau kau bawa beberapa orang untuk melihatnya? Kalau kau membeli barang-barang ini, akan ada banyak keuntungan, kata Lin Sue dengan suara rendah. Baiklah, aku akan membawa beberapa orang ke sana sekarang. Kamu di mana? Aku di surga. Apa? Ayah Lin sedikit bingung. Entahlah. Tunggu sebentar, aku akan bertanya, kata Lin Sue sambil tersenyum. Setelah kembali ke pohon yang tandar dan bertanya kepada Zhao Feng, ia memberitahu ayahnya bahwa ia sedang berada di Gunung Bulan Baru. Setelah memastikan waktu janji temu, Lin Sue menutup telepon. Sekitar 1 jam kemudian, ayahnya membeli 7 atau 8 barang dan memeriksa ulang barang-barang tersebut. Penilaian Lin Sue sepenuhnya benar. 3 barang perunggu yang tidak dapat ia identifikasi juga asli, dan merupakan barang antik yang sangat berpengaruh, yang membuat para penilai bersemangat. Ahem. Ayah Lin terbatuk pelan, lalu menatap Zhao Feng dan bertanya, bolehkah aku bertanya lebih lanjut tentang asal barang ini? Kamu tidak perlu tahu asal-usulnya. Zhao Feng melambaikan tangannya dan berkata terus terang, aku ingin tahu apakah kamu bisa membeli barang sebanyak ini. Berapa harga yang kamu minta untuk barang-barang ini? Setelah berpikir sejenak, Ayah Lin bertanya. Saya sudah bicara dengan seseorang tentang barang-barang ini dan tahu nilainya. Beri saya penawaran harga. Saya rasa kita bisa langsung membuat kesepakatan, kata Zhao Feng dengan penuh semangat. Ayah Lin tampak linglung. Setelah merenung selama 2 menit dengan alis berkerut, akhirnya ia melontarkan beberapa patah kata. Untuk barang sebanyak ini, 1,32 miliar yuan. Setuju, kata Zhao Feng, lalu terkekeh dan mengangguk. Menurut orang-orang yang diwawancarai Zhao Feng, harta karun itu diperkirakan akan meraup keuntungan antara 1,2 miliar hingga 1,35 miliar yuan. Zhao Feng cukup puas menjualnya seharga 1,32 miliar yuan. Namun, harta karun itu dicuri. Bahkan ia tidak menyangka Tang Zhan memiliki aset sebanyak itu. Kita bisa membuat kesepakatan, tapi kontraknya harus ditangani dengan cara yang berbeda dari biasanya. Setelah berpikir sejenak, Ayah Lin berkata, aku tidak mau barang-barang ini disita petugas setelah kita membelinya. Karena itu, setelah transaksi selesai, kita akan menandatangani kontrak. Jika barang-barang ini tidak bermasalah dalam sebulan, dananya akan ditransfer ke rekeningmu. Kalau ada masalah, maka sebulan. Zhao Feng sedikit mengernyit. 1 bulan tidak lama. Kita butuh sekitar 3 atau 4 bulan untuk menjual barang-barang itu, tambah Lin Sue sambil tersenyum. 1 bulan terlalu lama. Setengah bulan, kata Zhao Feng setelah merenung sejenak. Kekhawatirannya bisa dimaklumi. Lagi pula, asal-muasal harta karun ini tidak diketahui. Setengah bulan. Ayah Lin memikirkannya, lalu mengangguk setuju. Tunggu, aku punya satu syarat lagi. Setelah mereka menyelesaikan kesepakatan, Lin Sue dengan cepat menyela. Apa syaratnya? Tanya Zhao Feng. Saya ingin kartu anggota untuk restoran ini. Mengingat kesepakatan senilai 1,3 miliar yuan, bisakah bos Anda memberi saya kartu anggota? Lin Sue mengerucutkan bibirnya sambil tersenyum. Kartu anggota. Zhao Feng sedikit terdiam. Ia berkata, Nona, Anda pasti punya cukup uang untuk membeli satu untuk diri Anda sendiri. Tidak. Membeli keanggotaan tidak sama dengan diberi oleh bos. Lagi pula, biayanya 10 juta yuan. Ayahku biasanya sangat pelit dan tidak mau menghabiskan 10 juta yuan untukku. Lin Sue menatap ayahnya dengan marah sambil berbicara. Aku tidak bisa membuat keputusan itu, jadi aku harus bertanya pada bosku. Zhao Feng langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zhang Han. Setelah mendengar kata-katanya, Zhang Han memberikan jawaban sederhana. Saya menolak. Zhao Feng memberitahu Lin Sue hasilnya sambil tersenyum kecut. Dia pelit banget. Padahal duitnya banyak, dia nggak mau kasih aku kartu anggota, gumam Lin Sue cemberut. Pada saat ini, Ayah Lin menatap putrinya dengan bingung. Ia mulai penasaran dengan bos Zhao Feng. Lagi pula, kartu keanggotaan mana yang harganya 10 juta yuan. Namun, ia tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Ia mengambil barang-barang tersebut dan menandatangani kontrak dengan Zhao Feng di perusahaannya. Setelah menandatangani kontrak, Zhao Feng pergi. Sedangkan Ayah Lin, ia tidak berniat merayakannya. Ia akan sibuk untuk waktu yang lama dengan beban kerja dari barang-barang ini. Jika dia merencanakan semuanya dengan baik, dia dapat menjual barangnya seharga lebih dari 1,5 miliar yuan dan mendapat keuntungan lebih dari 200 juta yuan. Namun, semua yang terjadi di sana langsung dilaporkan kepada Dong Xiangquan,
kepala polisi, yang tidak memberikan perintah apapun. Biro Keamanan telah mengumumkan bahwa personel senior akan segera datang ke Teluk New Moon untuk menangani masalah ini. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengawasi Zhao Feng dan restorannya. Dia tidak tahu apa-apa tentang berita bahwa Zhao Feng telah menjual barang-barang itu. Mengambil kembali uangnya sama saja dengan mengambil harta karunnya. Selama Zhao Feng tidak melarikan diri, dia tidak perlu bertindak. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu atasan Biro Keamanan mengambil keputusan. Zhao Feng dan Lin Xue meninggalkan perusahaan dan kembali ke restoran bersama. Saat itu tepat pukul 10:30, yang merupakan waktu makan siang. Zhang Han sedang menyiapkan makan siang di dapur restoran, sementara Meng Meng berbaring di sofa, bermain-main dengan mainan. Bos. Zhao Feng pergi ke dapur dan berbisik kepada Zhang Han, barangnya sudah terjual seharga 1,32 miliar yuan, tapi butuh waktu setengah bulan untuk uangnya ditransfer ke rekening. Memem. Zhang Han tidak mengangkat kepalanya dan terus menyiapkan bahan-bahannya. Haruskah saya menggunakan kartu kredit Anda untuk transaksi ini? Saya belum meninggalkan nomor kartunya, jawab Zhao Feng. Tidak, kamu bisa mengurusnya sendiri, kata Zhang Han datar. 1,3 miliar yuan seperti 13 yuan di matanya. Namun, Zhao Feng tahu itu adalah kebenaran. Bahkan dia sendiri tidak terlalu bersemangat ketika menerima 1,3 miliar yuan, karena visinya telah benar-benar meluas. Uang tidak berarti apa-apa baginya. Zhao Feng mengangguk dan kembali ke meja untuk duduk. Menyadari bahwa mereka telah selesai berbicara, Lin Xue, yang berdiri di dekatnya, bangkit dan berjalan menghampiri Zhang Han. Ia mengamati Zhang Han dengan rasa ingin tahu. Ada apa? Zhang Han menatapnya dengan aneh. Apa yang akan dilakukan gadis ini? Akulah yang membuat kesepakatan denganmu. Tapi kau tidak mau memberiku kartu anggota, meskipun transaksinya sudah selesai. Lin Xue mendengus pelan. Saya tidak akan memberikan kartu anggota, jawab Zhang Han langsung. Kau pelit sekali. Lin Xue memutar matanya ke arahnya. Ia melihat ke meja dapur dan bertanya, apakah ada makanan lezat untuk para anggota nanti siang? Akan ada 6 bebek panggang, jawab Zhang Han datar. Tak perlu dikatakan lagi, kualitas daging bebek dari Gunung Bulan Baru jelas lebih baik daripada bebek 5A. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Zhang Han memutuskan untuk memasak bebek panggang. Zhang Han adalah penduduk asli Beijing, jadi ia tentu saja familiar dengan bebek panggang Beijing. Hidangan yang sering disantap Zhang Han berasal dari 3 restoran bebek panggang klasik di Sanjing. Restoran pertama, bernama Kuan Jude, terkenal dengan merek dan teknik memasaknya yang tradisional dan telah teruji waktu. Restoran kedua adalah Chap Square, yang terkenal dengan teknologi cold stocking dan perhatian mereka terhadap nutrisi. Restoran ketiga adalah Dadong Roast Duck, yang tujuan utamanya adalah untuk mensegmentasi pasar dan melayani pelanggan kelas atas. Restoran ini merupakan salah satu tempat utama bagi tamu asing untuk mencicipi bebek panggang. Lin Xue diam-diam menelan ludahnya, membayangkan bebek panggang yang lezat melayang di benaknya, membuat perutnya keroncongan. Setelah melihat Zhang Han yang tetap tenang, ia mendengus berat dan berkata, "Bagus sekali. Kamu menang, oke. Aku akan beli kartu anggota." Bos pelit banget. Gimana cara bayarnya? Ikut aku. Zhao Feng tersenyum, lalu berdiri dan membawa Lin Xue ke bar dengan laptop di atasnya. Setelah itu, ia mengeluarkan kartu bank Zhang Han dari laci. Setelah beberapa hari berbisnis, seluruh laci terisi penuh uang. Melihat uang berserakan, Lin Xue mengerucutkan bibirnya. Transfer uangnya. Zhao Feng menyerahkan kartu kreditnya. Bab 213 anggota level 10 juta yuan. Aku akan mentransfernya. Lin Xue menggerutu sambil merajuk, lalu meraih kartu bank dan mentransfer 10 juta yuan ke rekening sesuai dengan angka di atas. Uang itu diberikan oleh ayahnya sebagai hadiah karena margin keuntungan dari barang itu sangat tinggi. Setelah mentransfer uang, Lin Xue duduk di bagian anggota bersama Zhao Feng. Sesaat kemudian, sebuah pesan masuk dari ponsel Zhang Han, memberitahukan bahwa uang tersebut telah ditransfer ke rekeningnya. Kartu keanggotaan pertama senilai 10 juta yuan telah terjual. Setelah menyiapkan semua bahan, Zhang Han pergi ke konter, mengeluarkan kartu anggota bernomor 11 yang bertahtakan berlian hitam, berjalan ke arah Lin Xue dan menyerahkannya kepadanya, lalu berkata, "Ini kartu anggotamu." Akhirnya aku dapat kartu anggota. Ya, begitulah. Aku harus mendapatkan sesuatu karena aku sudah menghabiskan 10 juta yuan. Setelah mengambil kartu anggota dan melihatnya sejenak, Lin Xue menyimpannya dengan gembira.
Bos, keluarga Wang dan keluarga Sun Dongheng, bersama kami, menempati 3 meja ini. Kecuali Lin Sue ingin duduk sendiri, tidak akan ada cukup kursi, kata Zhao Feng. Benar sekali, aku tidak mau duduk di meja yang sama dengan orang asing, jawab Lin Sue sambil mengangguk. Oh. Mendengar kata-katanya, Zhang Han melihat sekeliling dan menyadari bahwa ia hanya bisa menyisakan ruang di depan jendela di samping piano. Karena itu, Zhang Han menunjuk ke rak-rak hias di depan jendela dan berkata, buang rak-rak itu dan belilah beberapa meja dan kursi. Begitu dia selesai berbicara, Zhang Han berbalik kembali ke dapur. Oke. Zhao Feng menjawab, lalu bangkit dan pergi untuk membuang semua rak itu ke tempat sampah di luar. Sekembalinya ke restoran, ia melirik Lin Sue dan berkata, aku mau beli mejanya. Mau ikut denganku? Dengan begitu, kamu bisa pilih gaya yang kamu suka. Baik. Lin Sue menjawab sambil tersenyum dan bangkit untuk pergi berbelanja dengan Zhao Feng. Mereka berdua kembali setengah jam kemudian. Mereka membeli 3 meja persegi kecil bergaya Eropa dan 6 kursi, semuanya sangat mewah. Banyak orang sudah mengantre di luar restoran saat itu. Ketika mereka melihat Zhao Feng dan seorang wanita cantik membawa meja dan kursi, mereka terkejut. Apa yang terjadi? Apakah bos akan menambahkan lebih banyak meja? Bukankah itu berarti waktu antrenya akan berkurang? Bagus sekali. Bos akhirnya menambahkan beberapa meja dan kursi lagi. Berhenti bermimpi, kurasa ada anggota baru lagi. His. Apa itu mungkin? Sekarang biayanya 10 juta yuan untuk menjadi anggota. Entahlah. Coba lihat saja. Orang-orang berdesakan, dan hampir semua orang menoleh. Di bawah tatapan mereka, Zhao Feng dan Lin Sue menempatkan semua meja dan kursi ke arah jendela di sisi kanan restoran. Zhao Feng sepertinya mendengar apa yang dibicarakan semua orang. Ia terkekeh, mengeluarkan pena dari meja komputer, lalu berjalan ke papan nama di depan pintu dan mengganti nomor di atasnya. Keanggotaan terjual, 11/20. Setelah selesai menulis, Zhao Feng kembali ke restoran dengan ekspresi tenang. Pada saat ini, seseorang yang penasaran berdiri dan berjalan mendekat. Setelah melihat apa yang baru saja ditulis, matanya perlahan melebar. Astaga! Benar sekali. Ya ampun. Kartu anggota lain terjual. Berita itu langsung menyebar ke kerumunan orang yang berbaris. Ya ampun. Kartu keanggotaan 10 juta yuan. Aku bahkan tidak bisa memikirkannya. Gadis cantik itu tiba-tiba menghabiskan 10 juta yuan untuk membeli kartu keanggotaan. Berapa nilainya? Ya ampun, dia pasti generasi kedua yang super kaya. Tidak perlu dipikirkan. Dia benar-benar kaya. Restoran ini benar-benar mengerikan. Bahkan kartu keanggotaan 10 juta yuan pun dijual. Sungguh mengerikan. Petik 2. Bukan hanya orang-orang di luar, tetapi bahkan Liang Mengqi, Sun Dongheng, Sun Ming, dan anggota lainnya memandang Lin Sue, yang duduk sendirian di jendela, dengan rasa ingin tahu. Mereka sudah menduga bahwa dia adalah anggota baru dan tahu bahwa seorang anggota baru perlu membayar 10 juta yuan. Mereka juga berpikir orang-orang yang menghabiskan 10 juta yuan untuk kartu keanggotaan pastilah orang-orang yang luar biasa. Setidaknya, mengingat asetnya saat ini, Sun Ming merasa tidak mampu membelinya. Sementara itu, Yu Qingqing dan Zhao Dao juga tidak mampu membeli kartu keanggotaan seharga 10 juta yuan. Liang Mengqi, di sisi lain, tetap tenang. Sekalipun kartu keanggotaan ini berharga 10 juta yuan, ia bisa membelinya jika mau, karena nilainya jauh lebih tinggi daripada milik Lin Sue. Hei, apakah dia anggota baru? Setelah Zhao Feng duduk, Yu Qingqing bertanya dengan rasa ingin tahu. Benar. Dia membeli kartu keanggotaan hari ini, Zhao Feng mengangguk dan menjawab. Wow, 10 juta yuan. Mengerikan sekali. Zhao Dao menyeringai sambil mengeluarkan suara yang menyinggung. Dalam keadaan normal, Yu Qingqing pasti akan berbalik dan memarahinya. Pergilah. Menjijikkan sekali. Tapi dia mengabaikannya dan menatap Lin Sue dengan heran, lalu menggelengkan kepala dan berseru. Keren banget. Dia beli kartu anggota 10 juta yuan. Ah, bos bisa kaya raya dengan mudah. Haha, uang ini tidak berarti apa-apa di mata bos, kata Zhao Feng sambil terkekeh. Bosnya akan mendapatkan 1,32 miliar yuan. Jadi, kartu keanggotaan senilai 10 juta yuan hanyalah makanan pembuka kecil. Sepele. Liang Mengqi menatap Zhao Feng dengan aneh dan mengerutkan bibirnya. Kemudian, ia menatap Zhang Han dengan mata berbinar dan berkata, aku tahu bosnya bukan orang biasa. Dia pasti sangat berkuasa. Kalau tidak, aku tidak akan tertarik padanya. Hah. Zhao Feng tiba-tiba membeku.
Dia merasa seperti baru saja menembak kakinya sendiri. Puff! Yu Qingqing tiba-tiba tersedak air liurnya sendiri, yang menarik perhatian Liang Mengqi dan Zhao Feng. Mereka menoleh, hanya untuk menemukan bahwa mata Yu Qingqing sedang menatap ke arah pintu. Setelah berbalik, kedua orang itu menyadari apa yang sedang terjadi. Seorang pria berpakaian bersih datang membawa 2 kantong plastik yang berisi total 6 bebek panggang. Bebek panggang. Mata Liang Mengqi berbinar. Di bawah tatapan semua orang, pria yang membawa bebek panggang itu pergi ke dapur, lalu tersenyum kepada Zhang Han dan berkata, "Bos, bebek panggang Anda sudah siap." Kualitas bebek ini sungguh tak terlukiskan. Aromanya begitu harum dan lesat. Memem. Zhang Han mengambil tas itu dan mengangguk pelan. Kalau begitu, sampai jumpa. Pria itu tersenyum dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, Yu Qingqing bergegas mendekat. Sambil menatap bebek panggang di dalam tas, ia menelan ludah dan berkata, "Bos, apakah kita akan makan bebek panggang untuk makan siang? Tidak bisakah kau melihat mereka?" Zhang Han sedikit terdiam. 6 bebek panggang itu ada di sana. Kenapa dia malah bertanya seperti itu? Sungguh kejutan besar. Yu Qingqing tidak merasa malu, melainkan tersenyum dan kembali. "Zhao Feng, apakah bebek panggang ini dibeli atau tidak?" Liang Mengqi menatap Zhao Feng dan bertanya. "Itu bebek lokal kualitas terbaik yang diternakan oleh bos. Kamu bisa makan nanti." "Rasanya memang yang terbaik," jawab Zhao Feng sambil tersenyum. "Aku akan makan lebih banyak." Liang Mengqi menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Melihat Liang Mengqi, Zhao Feng agak linglung. Ia merasa gerakan santai Liang Mengqi sangat seksi. Bebek panggang telah tiba, Zhang Han segera mengeluarkan nasi goreng telur dari wajan dan meletakkan ke-6 bebek panggang di 6 piring berbeda. Tanpa menoleh, Zhang Han mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pisau pengupas dari tempatnya. Semua orang memperhatikan saat ini. Mereka tahu bos akan melakukan sesuatu yang menarik. Tentu saja. Di bawah tatapan orang-orang, pisau itu berkilau. Tangan Zhang Han mulai bergerak, dan pisaunya memotong bebek-bebek itu dengan cepat. Namun, setelah ia selesai memotong ke-6 bebek itu, penampilan luar mereka tidak berubah sama sekali. Apa yang terjadi? Apakah semua yang dilakukan bos hanya untuk pamer? Orang-orang terkejut dan curiga. Bahkan Zhao Dahu berkata dengan aneh, bebek panggangnya sama sekali tidak berubah. Pisau bos tidak memotong bebeknya, kan? Namun, langkah Zhang Han selanjutnya mengejutkan mereka semua. Dia mengulurkan 2 jarinya dan mengambil kepala bebek dari piring terluar, lalu mengangkatnya perlahan. Gemerincing. Seluruh kerangka bebek langsung dibuang. Dagingnya dipotong-potong dengan ukuran yang seragam, seperti lukisan yang indah. Lalu, yang kedua, yang ketiga. Setiap kali Zhang Han memegang kepala bebek, ia akan menarik keluar seluruh kerangkanya. Potongan daging bebek panggang itu dipotong dengan sangat presisi sehingga semua orang bahkan bisa melihat garis luarnya. Begitu banyaknya keterampilan dan keajaiban yang ada di zaman kuno. Orang-orang begitu terkejut sampai-sampai mereka lupa untuk mengambil makanan dan semuanya duduk diam untuk waktu yang lama. Orang-orang tidak bereaksi sampai Zhang Han selesai menyiapkan bahan-bahan dan meletakkan 2 piring bebek panggang di meja bundar. Liang Mengqi dan yang lainnya menghampiri dan mengisi mangkuk mereka dengan sup mie atau nasi goreng telur. Setelah itu, mereka kembali ke tempat duduk masing-masing untuk menikmatinya, bersama seporsi bebek panggang dan beberapa lauk lainnya. Akan tetapi, karena begitu banyak lauk pauk, mereka tidak tahu mengapa dia menyiapkannya, jadi mereka memandang Zhang Han. Zhang Han terkekeh. Sambil menyuapi Meng-Meng, dia menjelaskan. Ada 3 cara untuk menikmati bebek Peking asli. Cara pertama cocok untuk orang yang tidak suka daun bawang atau bawang putih. Celupkan kulit bebek yang renyah ke dalam sedikit gula putih. Rasanya manis dan harum. Ini dia, Meng-Meng, cicipi. Sambil berbicara, Zhang Han mengambil sepotong daging berkulit dan mencelupkannya ke dalam gula putih, lalu memasukkannya ke dalam mulut Meng-Meng. Enak sekali, manis, dan harum, kata Meng-Meng sambil melambaikan tangan kecilnya. Liang Mengqi dan yang lainnya juga mencobanya, hanya untuk menyadari bahwa ketika bebek panggang dimakan dengan cara yang belum pernah mereka coba sebelumnya, rasanya menjadi berbeda. Terutama Lin Xue, yang mengangguk ke samping, sangat menyukai rasanya. Cara kedua untuk menikmatinya adalah dengan menambahkan irisan bawang bombay dan pasta tepung manis. Anda juga bisa menambahkan irisan mentimun dan irisan lobak. Gunakan sumpit untuk mengambil pasta tepung manis, oleskan di atas kue daun teratai, tambahkan beberapa potong bebek panggang, beberapa irisan bawang bombay, dan beberapa irisan mentimun atau irisan lobak. Kemudian, gulung kue daun teratai. Meng-Meng, silakan coba. Zhang Han menggulung satu untuk Meng-Meng.
Meng Meng meraihnya dan menggigitnya. Dilihat dari ekspresinya, semua orang tahu rasanya lezat. Liang Mengqi dan beberapa orang lain pernah mencoba cara ini sebelumnya, tetapi bebek panggang yang mereka makan tidak selezat bebek panggang di sini. Rasa daging bebek yang murni dan kulitnya yang renyah jelas merupakan salah satu kenikmatan hidup yang sederhana. Cara ketiga untuk menikmatinya adalah dengan menambahkan bawang putih tumbuk dan pasta tepung manis, atau menambahkan irisan lobak del. Menyantap daging bebek dengan kue daun teratai juga merupakan hidangan populer di zaman kuno. Bawang putih tumbuk dapat menangkal rasa berminyak. Mencelupkan irisan daging bebek ke dalam bawang putih tumbuk dan pasta tepung manis dapat menambah rasa pedas. Karena hal-hal tersebut, rasanya akan unik. Meng Meng, coba ini. Zhang Han membuat bebek gulung lagi. Bab 214 Bebek Panggang Asli. Setelah Meng Meng mengambil gulungan bebek itu, ia menggigitnya. Lalu ia mengulurkan tangan kecilnya dan menyerahkan gulungan itu kepada Zhang Han. Lalu, dengan suara lembut, ia berkata, "Papa, kamu juga harus makan. Makanlah. Jangan berikan semua makanan lezat itu kepada Meng Meng." "Haha, oke." Zhang Han tertawa kecil dan menggigit sedikit gulungan bebek itu. Sampai sekarang, ini adalah suapan pertama Zhang Han yang diberikan Meng Meng sejak ia lahir. Ia selalu memberikan makanan lezat itu kepada putrinya yang berharga, tanpa disadari. Mungkin, ini mencerminkan pertumbuhan seorang pria, sekaligus cinta bawah sadar seorang ayah kepada putrinya. Saat mereka sedang makan, Wang Qiang dan Wu Liying datang bersama Wang Yihan dan Su Yu. "Meng Meng, Meng Meng, Meng Meng, Meng Meng, aku datang." Wang Yihan menangis penuh semangat. "Hei, kenapa kamu datang terlambat? Aku sangat merindukanmu." "Yihan, ayo nikmati bebek panggangnya. Enak sekali." Meng Meng mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Ah, bebek panggang. Aku suka. Hei, hei, hei." Wang Yihan yang tersenyum lebar berlari ke samping Meng Meng. "Bibi, silakan duduk. Silakan duduk di sini." Meng Meng menunjuk ke arah kiri Wang Yihan. "Terima kasih, Meng Meng." Su Yu tersenyum dan duduk. Kelihatannya fantastis. Wang Yihan memandangi bebek panggang di piring. Air liurnya hampir menetes dari mulutnya. Su Yu, yang berada di sampingnya, juga tidak lebih baik. Sebagai seorang wanita muda kaya, Su Yu telah makan banyak makanan lezat, tetapi makanan di sini memberinya pengalaman bersantap terbaik yang pernah ia rasakan. Sambil memandangi potongan bebek panggang, Su Yu juga menjadi sangat bersemangat. "Yihan, Yihan, jangan dimakan langsung. Kamu harus memakannya dengan benar. Ada beberapa cara." Meng Meng menatap Zhang Han sambil berbicara. Zhang Han kembali mendemonstrasikan ketiga cara tersebut. Su Yu menyiapkannya dengan baik. Ia memberikan gulungan bebek yang dibungkus rapi kepada Wang Yihan, yang langsung melahapnya. Kenyataan telah membuktikan mengapa wajar jika ia kelebihan berat badan. Sementara itu, meskipun Lin Sue tidak menoleh, ia tetap mendengarkan. Ia mencoba bebek panggang dengan 3 metode yang diberikan Zhang Han, dan rasanya membuatnya terpesona. Namun, metode favoritnya adalah mencelupkan kulit bebek ke dalam sedikit gula putih. Dalam keadaan sedikit terhanyut, Lin Sue menghabiskan makan siangnya. Meskipun para anggota makan dengan sangat gembira, itu merupakan pengalaman yang berat bagi pelanggan biasa. Namun kali ini sedikit lebih mudah bagi mereka, karena Pearson, yang mulutnya seperti senapan mesin, tidak ada di sana. Jika dia ada di sana, itu akan menjadi mimpi buruk bagi mereka. Setelah Meng Meng selesai makan malam, dia berbicara kepada Wang Yihan dengan riang. "Cepatlah, Yihan." "Tidak, aku masih bisa makan lebih banyak," jawab Wang Yihan samar-samar sambil tetap menyantap makanannya. "Oh, aku akan membawamu ke surga. Surga itu sangat indah. Ayahku yang membangunnya untukku. Ada hei-hei besar dan hei-hei kecil, dan banyak anjing. Oh, aku sering mengunjungi mereka. Mereka teman baikku," kata Meng Meng dengan mulut kecilnya. "Banyak anjing." Mata Wang Yihan berbinar saat dia melirik Meng Meng dengan ragu. "Ya, anjingnya banyak sekali. Makanlah cepat, kami akan pergi setelah kamu selesai." Lalu aku." Wang Yihan melirik gulungan bebek di tangannya. Meskipun sudah kenyang, ia masih ingin makan lagi, jadi ia cepat-cepat memasukkan daging bebek ke mulutnya, lalu melompat dari kursi dan berseru, "Aku sudah selesai makan." Tertawa kecil. Meng Meng tersenyum, menatap Zhang Han, dan berkata, "Pak, ayo kita ke surga dan bermain. Aku dan Yihan sudah siap." "Baiklah." Zhang Han mengangguk setuju, lalu tersenyum lembut, "Tapi kamu harus istirahat beberapa menit setelah makan, dan Mama Yihan belum selesai makan. Bagaimana kalau menunggu 10 menit? Akan memakan waktu lama." Meng Meng cemberut.
Hei, kita tunggu sebentar saja, aku ingin makan sedikit lagi. Wang Yihan kembali naik ke kursinya dengan cepat. Wang Yihan, kamu tidak bisa makan lagi. Kamu hampir makan setengah bebek. Kamu tidak bisa lebih gemuk lagi, kata Su Yu sambil mengerutkan kening. Kalau begitu aku hanya akan makan satu potong lagi, oke. Wang Yihan yang riang berbicara dengan nada bernegosiasi. Tetapi dari ekspresi gadis kecil itu, Su Yu tahu bahwa jika dia tidak setuju, dia mungkin akan menangis. Maka Su Yu menghela napas pelan dan berkata dengan nada agak tak berdaya, baiklah, satu bagian terakhir. Tapi, tidak lebih setelah itu. Karena ini yang terakhir, tolong buat lebih besar lagi, kata Wang Yihan dengan gembira. Akhirnya, Su Yu menggulungnya yang berukuran sedang, dan dia tidak meminta lagi setelah menghabiskannya. Beberapa menit kemudian, setelah Su Yu selesai makan juga, Meng Meng, yang menatapnya sepanjang waktu, tiba-tiba bertanya. Ayah, haruskah kita pergi sekarang? Kita sudah sampai, ayo berangkat. Zhang Han menatap mata kecil Meng Meng yang penuh harap dan berkata sambil tersenyum. Bagus. Ayo kita pergi ke surga. Yihan, ayo pergi. Meng Meng tak sabar untuk turun dari kursi dan berlari keluar restoran bersama Wang Yihan. Zhang Han dan Su Yu bangkit dan mengikuti mereka keluar. Su Yu berniat membawa Wang Yihan dengan Porsche Panameranya, tetapi gadis kecil itu ingin duduk bersama Meng Meng, jadi Su Yu ikut naik ke mobil panda itu. Ketika mereka tiba di Gunung New Moon, Su Yu benar-benar terkejut dengan pemandangannya. Tempat yang indah sekali, Tuan Zhang, apakah Anda membangunnya khusus untuk Meng Meng? Tanya Su Yu penasaran. Zhang Han mengangguk. Sungguh menakjubkan. Su Yu tahu membangun tempat seperti ini akan membutuhkan banyak biaya. Sepertinya Tuan Zhang sangat unik dan memiliki selera yang bagus. Hal ini membuat penilaiannya terhadap Zhang Han meningkat secara signifikan. Saat mereka berjalan maju, Su Yu terbius oleh lautan bunga. Ia bergumam pelan. Bunga yang sangat menarik. Bentuknya sempurna. Jika kamu memberikannya kepada seorang gadis, kamu pasti akan memenangkan hatinya. Dia berpikir, jika Wang Jiawen membawa bunga-bunga indah seperti itu untuknya saat dia mengejarnya, mereka mungkin sudah bersama setengah tahun sebelumnya. Oh. Namun, Zhang Han tiba-tiba teringat sesuatu. Ia melirik mawar-mawar harum itu dan ragu-ragu. Sepertinya Ziyan juga sangat menyukai bunga-bunga itu. Ketika dia kembali, Zhang Han merasa ia bisa melakukan sesuatu. Bukan hanya karena masalah tempat tinggal Meng Meng. Ia sendiri juga memikirkan hal ini. Ia bisa merasakan Ziyan semakin menarik baginya. Kata-katanya yang sopan dan santai, tatapan matanya yang sesekali menggoda, seringnya ia menyindir, tawa dan senyumnya, semuanya terlintas di benak Zhang Han. Dia tahu itu mungkin bukan cinta, tetapi setidaknya setingkat ketertarikan. Apakah Tuan Zhang yang menanam bunga-bunga ini atau orang lain yang menanamnya? Su Yu berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku berhasil. Sungguh mengesankan. Sepertinya Tuan Zhang benar-benar ahli berkebun karena Anda bisa menanam bunga-bunga seindah itu, kata Su Yu sambil tersenyum tipis. Keahlian di luar jangkauanku. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit. Menanam bunga. Dia tidak tahu caranya karena belum pernah mempelajarinya. Dia hanya menanam bunga-bunga ini dan secara alami mereka tumbuh dalam kondisi terbaiknya. Wow, itu benar-benar gorila. Gorilanya besar sekali. Saat Su Yu melihat Dahei, ia berteriak. Sepanjang perjalanan, Meng Meng sudah bercerita pada mereka tentang Dahei dan Little Hei, jadi dia sudah siap secara psikologis dan tidak terkejut saat melihat Dahei. Dahei, peluk dan lempar aku tinggi-tinggi, seru Meng Meng sambil merentangkan kedua lengan mungilnya. Oh. Dahei dengan lembut mengangkat Meng Meng dan melemparkannya ke udara. Adegan ini mengejutkan Su Yu karena dia tidak menyangka gorila itu begitu manusiawi. Ketika Zhang Han dan Su Yu semakin dekat, Meng Meng sudah berteriak, "Oh, Dahei, turunkan aku." Giliran Yihan. Jadi, Dahei melepaskan Meng Meng dan mengulurkan telapak tangannya, bersiap untuk mengangkat Wang Yihan di bawah komando Meng Meng. Hei, bolehkah aku melakukannya, kata Wang Yihan dengan sedikit gugup. Ya, menyenangkan, sangat menarik. Meng Meng berbagi pengalamannya dengan Yihan. Pada akhirnya, Wang Yihan merasakan sensasi terbang. Dahei tidak memperhatikan Su Yu. Karena dia bukan tuan rumah, dia tidak akan melemparkannya tinggi-tinggi. Setelah bermain sebentar, Meng Meng membawa Wang Yihan ke area hewan peliharaan di gunung belakang. Melihat begitu banyak anjing, mata Yihan berbinar-binar. Su Yu agak khawatir. Lagi pula, anjing juga punya bakteri. Meskipun dia juga suka anjing, mereka tidak punya hewan peliharaan di rumah karena Yihan masih kecil. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit setelah melihat ekspresi Su Yu.
Ia menjelaskan bahwa anjing-anjing di Gunung Bulan Baru bersih dan sehat, dan tidak ada bakteri yang perlu ditakutkan, tetapi Su Yu masih ragu. Lagi pula, hal itu terasa agak aneh baginya, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Karena mereka sudah datang, ia seharusnya membiarkan putrinya bersenang-senang saja. Namun, Su Yu memang terkejut dengan ternak dan lahan pertanian di gunung belakang. Ia diam-diam memuji kehebatan pria itu sebagai seorang ayah. Namun Wang Yihan merasa sedikit iri dan berkata, aku akan meminta ayahku untuk membangun surga juga. Kata-kata itu membuat Su Yu bingung harus tertawa atau menangis. Jika Wang Jiawen punya kemampuan seperti ini, dia pasti sudah jadi pacarnya jauh lebih awal. Pukul 4 sore, Ziyan menelepon. Zhang Han, aku akan segera naik pesawat, aku akan menuju Sangjing untuk mengikuti sebuah program. Ziyan cemberut. Apa maksudnya? Kenapa dia tidak menunjukkan perhatian sedikit pun padaku? Maka Ziyan mendengus pelan dan berkata dengan agak marah, kenapa kau selalu bersikap seperti ini saat aku meneleponmu? Aku tidak akan meneleponmu lagi kalau kau terus bersikap seperti ini. Zhang Han tertegun sejenak. Apa maksudnya? Setelah berpikir sejenak, Zhang Han masih bertanya, bagaimana dengan programmu di Jiangcheng? Acaranya hancur dan sepertinya tidak akan ditayangkan. Belum jelas bagaimana acara di Sangjing nanti. Kalau lancar, pasti bagus, jawab Ziyan perlahan. Baiklah, jika kamu punya masalah di Sangjing, telepon saja aku, kata Zhang Han sambil terkekeh. Itu karena Sangjing adalah wilayah Tuan Sang. Pasti itu sebabnya kamu percaya diri. Kenapa kamu tidak bilang apa-apa waktu aku ke Jiangyuan sebelumnya? Ziyan mendengus dan tertawa. Tidak, maksudku kalau kamu dalam masalah, aku akan pergi ke sana sendiri. Aku tidak peduli apapun di Sangjing, jawab Zhang Han santai. Bab 215 Rekrutmen Personel. Hal ini mengingatkan Ziyan pada 5 tahun masa-masa sulit yang dialami Zhang Han. Ia terdiam dan merasa agak sedih untuk Zhang Han. Ia merasa sedih dan putus asa setelah diusir oleh keluarga Zhang. Bahkan saudara-saudara dekatnya pun tidak mau membantu di bawah tekanan keluarga. Meskipun mereka mencoba memberi Zhang Han sejumlah uang, pria keras kepala itu tidak mau menerimanya. Ziyan terdiam beberapa detik sebelum mendengar suara seorang wanita. Ia langsung tertegun. Seorang wanita. Saya di Gunung Bulan Baru. Apakah kamu membawa seorang wanita ke sana? Ada nada bertanya dalam nada bicara Ziyan. Zhang Han mengajak seorang wanita ke Gunung Bulan Baru yang indah. Dia benar-benar menunjukkan tempat seindah itu kepada orang lain. Bagaimana jika wanita itu terpesona olehnya? Bagaimana jika wanita itu terobsesi padanya? Gunung Bulan Baru dibangun untuknya, putrinya. Bagaimana mungkin dia mengajak wanita lain ke sana? Ziyan merasa marah, berpikir, dasar bajingan. Pria biasa dan menjijikkan lainnya, bajingan besar. Dia bahkan berhubungan dengan wanita lain saat Ziyan pergi. Zhang Han sepertinya merasakan kemarahan dalam nada bicara Ziyan. Ia segera menjawab, bukan, apa yang kau pikirkan? Itu ibu dari teman Meng Meng. Ziyan mendengus pelan sebagai jawaban dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, ia bergumam dalam hati, ibu dari teman Meng Meng. Siapa dia? Apakah dia punya suami? Apakah dia seorang ibu tunggal? Dia menantu perempuan seorang anggota restoran. Suaminya sibuk jadi tidak datang hari ini. Dia datang bersama anaknya. Meng Meng ingin mengajak temannya ke gunung, jadi saya yang mengajak mereka. Zhang Han menjelaskan semuanya dengan hati-hati. Pokoknya, kecuali aku, tuan rumah, wanita lain tidak boleh ke sana, kata Ziyan dengan sangat agresif. Zhang Han agak terdiam. Bukan idenya untuk membawa orang lain ke sini. Aduh. Saat itu, Zhou Fei, yang telah menahan diri di samping Ziyan untuk sementara waktu, akhirnya membuka mulutnya dengan gaya yang berlebihan, seperti dahai. Ia mengejek Ziyan dan berkata, aku, tuan rumah. Kau terdengar sangat iri. Omong kosong. Wajah cantik Ziyan memerah dan memutar matanya ke arah Zhou Fei. Lalu ia mendengus pelan dan berkata, pokoknya. Wanita lain tidak boleh pergi ke Gunung Bulan Baru saat aku tidak ada. Kau setuju atau tidak? Oke, aku janji. Zhang Han tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Baiklah, Ziyan tersenyum dan berkata dengan sedikit puas, baiklah, sudah waktunya aku naik pesawat, jadi aku tidak bisa bicara dengan Meng Meng. Aku akan menelepon dari hotel nanti malam. Zhang Han selesai berbicara dan menutup telepon. Dari kata-kata Ziyan, ia bisa melihat bahwa suasana hatinya sedang baik, yang membuatnya merasa tenang. Apapun yang terjadi di tempat kerja, yang penting suasana hatinya baik. Zhang Han tidak peduli dengan kekayaan duniawi dan hal-hal sepele.
Apa yang tidak ia alami selama 500 tahun berkultivasi? Yang ia pedulikan hanyalah satu hal, memiliki rumah. Namun, Zhang Han tidak tahu bahwa masalah baru saja dimulai. Beberapa orang sudah bersiap untuk mencari masalah bagi Ziyan. Di stasiun TV Jiang Yuan, ketiga juri hari itu, dipimpin oleh pria gemuk itu, keluar dari kantor kepala operator dengan seringai di wajah mereka. Ziyan itu benar-benar bodoh. Dia benar-benar menyinggung petinggi perusahaannya, kata pria berkacamata itu sambil mendesis. Gadis bodoh. Padahal, dengan kecantikan dan popularitasnya dulu, kalau dia bekerja sama dengan Tuan Li, bukankah dia pasti akan populer lagi? Apa gunanya berpura-pura jadi gadis lugu? Lucu sekali, kata si gendut dengan nada meremehkan. Tapi dia memang cantik. Kalau aku bisa menghabiskan satu malam bersamanya, aku rela mengorbankan beberapa tahun hidupku. Pria parubaya berkepala datar itu menyeringai. Jangan dipikirkan. Untuk gadis secantik dia, hanya orang-orang berpengaruh yang bisa menikmatinya. Ah, kusarankan kau pergi ke klub dan cari cewek ketigamu, kata pria gemuk itu sambil menyeringai. Sepertinya kalian berdua belum pernah ke klub. Pria berambut cepak itu mengerucutkan mulutnya. Gendut. Saat itu, pria kurus berkacamata itu berpikir sejenak dan berkata, telepon Tuan Li dan jelaskan masalahnya. Kalau kita terima uangnya hari ini, aku akan mentraktir kalian malam ini di klub Hong Yuan. Oke. Aku akan bertanya padanya sekarang. Pria gemuk itu mengeluarkan ponselnya sambil tertawa dan menekan sebuah nomor. Tuan Li, Anda mungkin akan menonton acara Nona Si malam ini. Saya sudah mengedit videonya, dan saya rasa hasilnya akan sangat bagus. Pria gemuk itu langsung ke intinya. Baiklah, saya yakin dengan kompetensi Anda. Tuan Li, tentang hadiah yang Anda janjikan. Sudah kukirimkan nomor kartu bankmu. Aku akan mentransfernya sekarang juga. Setelah Li Cheng selesai berbicara, ia langsung menutup telepon. Dalam waktu kurang dari semenit, Li Cheng menerima nomor kartu bank dan langsung mentransfer 3 juta yuan ke sana. Setelah itu, dia menyalakan sebatang rokok, berjalan ke jendela, melihat pemandangan di lantai bawah, lalu menyeringai. Oh, Ziyan, tak ada jalan bagimu untuk lolos dari genggamanku. Wang Yihan dan Meng Meng bermain-main sepanjang sore, keringat membasahi dahi mereka. Mereka berlarian dan melompat-lompat di area hewan peliharaan, dan secara acak meminta Dahei untuk melempar mereka tinggi-tinggi. Baru pada pukul 4:30 sore, kedua gadis kecil itu akhirnya puas bermain. Zhang Han mengambil 5 ekor angsa berkepala singa. Zhang Han memasaknya dengan metode yang sama seperti terakhir kali, angsa berbumbu dengan foie gras. Kali ini, Zhang Han membuat hati angsa goreng dan Su Yu tidak bisa berhenti memujinya setelah dia menikmatinya. Namun, Wang Yihan sangat khawatir terhadap ayahnya, jadi dia bersikeras membawa pulang beberapa potong daging angsa untuk dicicipinya. Karena ia adalah teman baik Meng Meng, ia tidak perlu mematuhi peraturan restoran. Alhasil, gadis itu langsung membawa pulang hampir setengah ekor angsa. Aturan memang dimaksudkan untuk dilanggar. Tapi, di restoran ini, hanya ada satu celah, yaitu Meng Meng. Setelah makan malam, karena tidak ada yang bisa dilakukan di restoran, Zhao Feng pun duduk sebentar. Kemudian, sekitar pukul 21.30, ia meninggalkan restoran dan pergi ke klub malam Feng Ming. Saat itu, suasana restoran sangat ramai. Gu Chen dan yang lainnya duduk di 30 meja, seperti sedang pesta pernikahan. Hal ini membuat manajer restoran senang sekaligus sedikit takut. 30 meja berisi minuman beralkohol dan hidangan lezat memang sangat menguntungkan, tetapi ia juga tahu identitas orang-orang ini. Terakhir kali mereka bahkan berkelahi. Untungnya, pemuda itu cukup kuat untuk menjatuhkan lawannya dengan mudah. Kalau tidak, restoran itu pasti akan rusuh. Telepon pahlawan besar kita dan tanyakan kapan dia akan tiba, kata Gu Chen sambil tersenyum sambil melirik arlojinya. Baiklah. Ahu segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zhao Feng. Ia tersenyum dan berkata, Adler Brother Feng akan tiba dalam 10 menit. Baiklah, kalau begitu suruh pelayan mulai melayani dalam 10 menit, kata Gu Chen mengangguk. Penatua Meng bangkit setelah mendengar kata-katanya dan pergi ke meja resepsionis untuk memberitahu mereka waktu penyajian, lalu meminta mereka untuk menyajikan alkohol yang baik terlebih dahulu. Perang pagi ini berarti mereka telah memenangkan hak bicara untuk seluruh distrik selatan. Jelas bahwa bahkan jika Zhao Feng tidak kembali, Gu Chen dapat mengambil alih distrik selatan sendirian. Jadi Gu Chen tidak pelit dengan perayaan hari ini. Semua alkohol yang mereka pesan berkualitas tinggi. Saudara-saudaranya juga tahu bahwa Gu Chen hendak pergi, jadi mereka pasti akan meminta pria itu mentraktir mereka makanan yang layak. 10 menit kemudian, hidangan mulai dihidangkan dan alkohol pun diletakkan pada posisinya.
Ketika hidangan hampir selesai disajikan, Zhao Feng perlahan berjalan masuk. Kakak Feng, aku mencintaimu. Ketika Zhao Feng tiba, banyak orang mulai bersorak. Zhao Feng memiliki hubungan baik dengan mereka sebelumnya, dan ia menyelamatkan mereka dari keputusasaan, meskipun menghadapi beberapa kesulitan. Semua orang mengingat hal ini. Bagi mereka, Zhao Feng adalah pahlawan, sehingga bahkan orang-orang yang paling pendiam pun mulai bersorak ketika ia muncul. Di bawah sorak-sorai penonton, Zhao Feng tersenyum dan terus menganggukkan kepalanya saat dia berjalan menuju Gu Chen. Ayo. Aku akan membuatmu mabuk malam ini, kata Gu Chen sambil tersenyum. Setelah mengundang Zhao Feng untuk duduk di sampingnya, Gu Chen mengambil segelas alkohol, berdiri, mengamati kerumunan, dan berteriak, gelas pertama untuk pahlawan kita, Zhao Feng. Kerumunan itu meminum gelas pertama alkohol pada saat yang sama. Zhao Feng, kamu juga harus mengatakan sesuatu, kata Gu Chen. Ada yang ingin kukatakan. Zhao Feng mengangguk, berdiri sambil memegang gelas, dan berkata, untuk kalian, saudara-saudaraku. Aku minum dulu. Melihat ekspresi Zhao Feng, Gu Chen merasakan firasat buruk. Mengapa dia sepertinya ingin mengumumkan sesuatu yang penting? Nalurinya benar. Zhao Feng berkata dengan riang, kita akan minum sepuasnya malam ini, tapi sebelum itu, aku harus mengatakan satu hal. Saya ingin membuka perusahaan keamanan. Ini bukan untuk melindungi orang lain. Perusahaan ini hanya melayani satu keluarga, yaitu keluarga bos saya. Saya mendirikan perusahaan keamanan ini hanya karena rasa sayang saya kepada kalian, saudara-saudara. Kurasa kalian pasti sudah tahu kekuatanku sebelumnya. Aku bukan tandingan Kuang Xingtian sebelumnya. Jadi, kenapa aku bisa mengalahkannya kali ini? Itu karena bosku. Zhao Feng sangat emosional saat berbicara. Dapat dikatakan bahwa sang guru memberinya kehidupan baru, memungkinkannya mencapai tingkat yang sebelumnya tidak dapat dicapainya. Ia sangat mengingat hal ini. Setelah menarik napas dalam-dalam, Zhao Feng perlahan berkata, bisa kukatakan padamu bahwa bosku adalah orang yang sangat berkuasa. Saking berkuasanya, kau bahkan tak bisa membayangkannya. Setelah aku melamar, dia setuju untuk membiarkanku menjalankan perusahaan, jadi aku memberitahumu tentang ini sebelum pesta kita. Aku tidak bisa memberitahumu terlalu banyak. Kau hanya perlu tahu bahwa aku baru menghabiskan beberapa hari dengan bosku dan kemampuan bertarungku sudah meningkat 10 kali lipat dari sebelumnya. Setelah mendengar kata-kata Zhao Feng, sebagian besar orang yang hadir membelalakkan mata mereka. Siapa yang tidak ingin memiliki tubuh kekar dan menjadi tokoh terkenal di kalangan pasukan bawah tanah? Mereka semua memiliki impian heroik untuk berkeliling dunia dengan baju biru dan pedang. Saat itu, mereka terobsesi dengan kata-kata Zhao Feng. Gu Chen tersenyum kecut dan berkata, kau hampir membujukku, tapi aku punya ambisi yang berbeda. Zhao Feng, santai saja dan sisakan beberapa orang untukku. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.